Halo teman Education Story. Pada kali ini saya akan menjelaskan penggunaan operator standar dan fungsi if dalam Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana cara menggunakan operator standar dan fungsi if tersebut. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu bahan yang akan kita gunakan di Microsoft Excel. Buka Microsoft Excel-nya, dan ini saya sudah buatkan seperti ini. Ini adalah daftar nilai ya, yang mana di sini ada beberapa nama dengan 4 buah nilai yang sudah terisi. Nah, di sini kita akan coba untuk mengisi total nilai, rata-rata nilai, dan keterangan yang mengacu pada keterangan di sebelah kanan. Oke, sedikit saya jelaskan dulu. Nah, di dalam Microsoft Excel ini ada beberapa fungsi operator yang dapat dipergunakan, yaitu penjumlahan, kita bisa menggunakan tanda tambah, pengurangan kita bisa menggunakan tanda kurang, pembagian kita bisa menggunakan slash, perpangkatan kita bisa menggunakan yang simbol kutip di atas ini, lalu penjumlahan total kita bisa menggunakan sum, rata-rata kita bisa menggunakan average. Lalu berikutnya adalah fungsi logika if. Nah, ini kita menggunakan rumus dimulai dengan sama dengan if. Oke, masuk ke dalam bentuk soalnya. Ini saya kecilkan dulu ya. Oke. Nah, dimulai dari nilai yang pertama, total nilai. Nah, di sini bagaimana cara kita bisa mengisi total nilai? Nah, total nilai ini adalah penjumlahan atau total dari nilai 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus fungsi operator, yaitu bisa menggunakan penjumlahan atau sum. Nah, di dalam Microsoft Excel, untuk kita bisa menggunakan rumus operator tadi, kita tidak bisa menjumlahkan dengan cara yang pada umumnya. Misalkan contoh 80 tambah 80. Seperti ini bisa saya contohkan. 80 ditambah 80. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan bisa. Tetapi kalau dalam Microsoft Excel, untuk rumus itu harus selalu dimulai atau diawali dengan tanda sama dengan. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan nilai yang akan kita jumlahkan. Perlu diingat teman-teman, yang kita masukkan bukan angkanya, melainkan lokasi sel di mana angka tersebut berada. Nah, kita tunjuk aja dengan menggunakan mouse seperti ini. Nah, ini nilai 1. Nah, berarti kita akan menjumlahkan nilai 1, lalu kita menggunakan tadi operator tadi untuk penjumlahan, yaitu dengan tanda plus. Berarti sini ditambah, kita klik lagi. Nah, seperti ini. Kita tambah lagi nilai 3, kita tambah lagi sekali lagi nilai 4. Setelah seperti ini, kita tinggal tekan enter. Ini hasilnya akan muncul secara otomatis. Diingatkan kembali, yang kita masukkan adalah sel, posisi sel di mana nilai yang akan kita jumlahkan itu berada. Jadi bukan angkanya teman-teman ya, tetapi adalah selnya yang kita inputkan. Oke, tadi kita menjumlahkan secara satu persatu. Nah, kita juga bisa menjumlahkan langsung sekaligus. Nah, kalau sekaligus jumlahnya lebih dari 1, kita bisa menggunakan rumus sum. Bagaimana caranya? Oke, ini kita hapus dulu. Nah, oke, kita hapus, kita mulai lagi. Nah, selalu diingat teman-teman, untuk memasukkan rumus dalam Microsoft Excel harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kayak begini. Nah, kita masukkan tadi sum, lalu sama dengan, kurung buka, nah, sama dengan sum, kurung buka. Lalu di sini adalah number 1, number 2. Nah, kita mulai aja deh number 1, kita klik kiri, tahan, kita tarik. Nah, sampai mana tadi jumlah totalnya? Oke, sampai sini ya. Nah, maka dia akan terbaca sama dengan sum, buka kurung, C4, titik 2, F4. Lalu kita kurung tutup. Nah,
kita enter. Nah, dia akan mengeluarkan angka yang sama, 330. Nah, teman-teman bisa pergunakan rumus operator yang mana yang cocok dengan teman-teman. Kalau menurut saya sih saran, kalau misalkan jumlah nilainya banyak, kita bisa menggunakan sum seperti ini. Ini ya. Tetapi kalau misalkan jumlahnya masih bisa kita ketik secara manual input, kita bisa menggunakan plus ini satu persatu. Ya gitu aja ya. Kalau jumlahnya banyak, kita menggunakan sum. Kalau jumlahnya cuma satu-satu, kita menggunakan tanda plus untuk menjumlahkannya. Oke, lanjut ke berikutnya. Rata-rata nilai. Nah, rata-rata nilai ini kalau melihat dari rumus fungsi operatornya, kita bisa menggunakan penjumlahan total seperti ini ya, ditambah, atau kita bisa mengambil dari total nilai ini dibagi dengan jumlahnya kolom 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini misalkan. Ingat, untuk masukkan rumus selalu dimulai dengan sama dengan. Oke, seperti ini. Nah, kita blok saja total nilainya. Oke, kita klik. Lalu dibagi. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, bisa seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Sama dengan buka kurung. Jadi kita jumlahkan dulu semuanya. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Lalu kurung tutup. Baru dibagi jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4. Oke. Sama hasilnya. Atau kita bisa juga menggunakan average. Caranya adalah ini kita hapus dulu. Nah, ingat sekali lagi memasukkan rumus diawali dengan sama dengan, ya, sama dengan average buka kurung. Nah, ini adalah number one, number two. Sama tadi seperti penggunaan rumus sum, kita klik nilai 1, tahan ya, klik kiri ya, tahan dan lepasin. Lalu tarik sampai jumlah nilai yang akan kita rata-ratakan sampai sini. Lepaskan, kalau sudah tambahkan kurung tutup, lalu enter. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai rata-rata dari peserta didik bernama Rian. Oke, berikutnya kita masukkan keterangan. Nah, keterangan ini mengacu dari nilai yang ada sebelah kanan saya nih. Yang saya tunjukkan dengan kursor mouse. Jadi di mana 90 sampai 100 nilai sangat baik, 80 sampai 89 baik, 70, 79 cukup, 60, 69 kurang. Nah, ini keterangannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian ya. Diganti pun tidak masalah. Yang penting ini adalah rumusnya, jangan salah. Oke, kita mulai. Bagaimana kita bisa menampilkan keterangan yang ada di sini? Pindah ke kolom yang ada di sini. Oke, kita awali dengan tanda sama dengan. Sama dengan if buka kurung. Nah, sini ada keterangan logical test, value if true atau nilai kalau benar, value if false. Ini kalau nilainya adalah salah. Nah, logical testnya, karena ini adalah mengacu dari nilai rata-rata, maka kita jadikan nilai rata-rata ini sebagai acuan nilai logikalnya. Jadi langsung kita klik. Nah, dia akan terbaca H4. Nah, H4 kita lihat ke keterangannya. Jadi H4 lebih besar atau sama dengan 90. Jadi kita lihat angka awalnya aja nih. 90, 80, 70, 60. Jadi lebih besar dari 90. Kita ketikkan lebih besar. Nah, seperti ini. Sama dengan 90. Koma. Kalau sesuai, nah kita tambahkan kutip 2. Kita ketikkan ini. Sangat baik. Kutip 2 lagi, koma. Nah, ini fungsi if yang pertama. Lalu tambahkan lagi, koma, if. Nah, kita buka kurung lagi, if lagi. Acuannya masih H4. Kita klik lagi. Nah, lebih besar sama dengan.
lihat yang di bawahnya di sini tadi. Ini adalah 80. Jadi 80, koma. Nah, 80 kutip 2 munculnya adalah baik. Nanti kalau cocok ya. Kutip 2 lagi, koma. Nah, yang ketiga, if lagi. Nah, ini kondisinya ada 4 soalnya. Buka kurung. Sama ininya adalah 4 lagi. Lebih besar. Sama dengan, nah yang kayak ini nih, lihat nih. 70. 70, koma, keterangannya adalah cukup. Nah, seperti ini. Nah, koma. Nah, karena yang terakhir adalah fungsi logik yang terakhir kurang, maka kita tidak udah masukkan lagi if, melainkan kondisi apabila dia salah, value if false. Apabila dari ketiga yang ini tidak ada yang cocok, maka dia akan otomatis false-nya ke kurang. Maka kita langsung ketikkan saja kurang. Lalu kurung tutup. Nah, kurung tutup sini kita hitung fungsi logikalnya ya, ada 1, 2, 3. Berarti kurung tutupnya ada 3. 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah, muncul teman-teman. Benar nggak hasilnya baik? 82,5 kita lihat sini. Oke, 82,5 berarti di 80 sampai 89. Kategorinya adalah baik. Oke, sampai sini. Bagaimana kita mengisi selanjutnya? Nah, kita mengisi selanjutnya, kita tidak usah isi satu persatu. Kita bisa copy sekaligus, maka hasilnya pun akan keluar semuanya. Caranya bagaimana? Kita blok dulu nilai sampel nilai pertama ya. Yang total nilai ini kita blok rata nilai sampai keterangan. Seperti ini kita blok ya. Saya ulang lagi. Kita blok dulu nilai ini. Oke. Seperti ini. Perhatikan di pojok kanan bawah area blok tadi ada kotak kecil yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang arahkan mouse yang saya gerakan ini ke kotak kecil yang pojok kanan bawah sampai ikonnya berubah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berubah, kita klik yang kiri, tahan. Ingat sekali lagi, kita klik yang kiri, tahan ya, jangan dilepas ya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita lepaskan. Taram! Sudah muncul semuanya. Oke, sampai sini teman-teman semuanya ada yang bisa tanyakan, nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan jawab jika ada ketidakpahaman teman-teman sekalian. Terima kasih, semoga materi saya hari ini bisa bermanfaat. Selamat malam.